السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita telah atau akan memasuki penjelasan surah yang baru, yaitu surah An-Najm, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari surah At-Tur. Dan pada surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah, sebagaimana halnya juga pada surah At-Tur dan beberapa surah di dalam Al-Quran itu diawali dengan sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita manusia, di mana kita tidak dibolehkan bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa bersumpah selain dengan nama Allah itu termasuk di dalam kategori kesyirikan, meskipun levelnya pada level syirik yang kecil, tapi dia merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal daripada ayat surah ini dengan An-Najm, ya, wan najmi idza hawa, demi bintang. Ya, di dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan An-Najm, ya, ada beberapa penjelasan. Ada yang menjelaskannya dengan menyebutkan bintang secara khusus, ya, karena bintang juga sangat beragam nama-namanya. Nah, ada yang menafsirkan dengan bintang yang bersifat khusus, ada yang menafsirkan dengan Ats-Tsuraya, ada yang menafsirkan dengan nama-nama bintang yang lain. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa bintang di sini adalah keseluruhan daripada bintang. Ya, An-Najm di sini adalah jenisnya yang dimaksudkan, bukan bintang tertentu, tapi jenis bintangnya yang Allah bersumpah dengannya, dengan bintang tersebut. Dan Syekh Sa'di rahimahullah, di sini beliau menyebutkan adanya kesesuaian yang sangat terang, sangat jelas antara sumpah Allah dengan bintang dan apa yang Allah sebutkan setelahnya, ya, di mana setelahnya Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penegasan bahwa apa yang beliau bawa, risalah yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran mutlak yang wajib diterima oleh semua manusia. Nah, beliau menjelaskan wa aqsama bin nujumi ala sihhati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi al-ilahi li'anna dhalika
lianna fi dzalika munasabatan ajibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang atas sah dan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu ilahi, karena pada keduanya terdapat kesesuaian yang sangat menakjubkan. Fa inna Allah ta'ala ja'ala an-nujuma zinatan lis-sama', fakadzalika al-wahya wa atharahu zinatun lil ard. Demikian pula halnya wahyu dan dampak dan pengaruhnya itu juga merupakan zinatun lil ard. Dia merupakan hiasan yang menghiasi dunia, yang memperindah dunia. Ya, jadi kalau bintang itu memperindah langit, maka risalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan memperindah bumi. Ya, artinya ketika agama Islam ini tidak dijalankan, ketika agama Islam itu tidak dipraktekkan, maka bumi ini akan kehilangan keindahannya. Kenapa? Karena akan terjadi di dalamnya beraneka ragam kerusakan demi kerusakan. Sebaliknya ketika agama Islam ini eksis di muka bumi, maka keberadaannya itu akan memperindah bumi. Ya, jadi ada keterkaitan antara bintang di langit dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, di mana kedua-duanya memperindah. Kalau bintang memperindah langit, maka agama Islam ini memperindah bumi. Falaula al-ilmu al-mawruthu anil anbiya'i lakana an-nasu fi dhulmatin ashaddu min dhulmatil lailil bahim. Ya, kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan betapa pentingnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran agama. Ya, karena kata beliau, sekiranya tidak ada ilmu yang kita dapatkan dari para nabi, ya, dalam hal ini sebagai umat Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya adalah lakana an-nasu fi dhulmatin, maka manusia itu akan berada di dalam kegelapan, asyaddu min dhulmatil lailil bahim, lebih gelap daripada gelapnya malam. Ya, kita bisa merasakan betapa tidak enaknya kalau kita dalam keadaan gelap. Ya, kita bisa merasakan ketika tiba-tiba mati lampu. Ya, kita merasakan betapa tidak enaknya ketika terjadi mati lampu. Ya, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita melakukan sesuatu, maka sangat mungkin kita akan celaka, ya, menabrak, terperosok, banyak resiko-resiko yang sangat menakutkan menanti kalau kita sedang berada di dalam kegelapan. Nah, seperti itulah sesungguhnya keadaan suatu tempat atau keadaan seseorang ketika dia tidak merujuk kepada agama. Dia sesungguhnya berada di dalam kegelapan. Itu ayat yang pertama berkaitan dengan wan najmi idza hawa. Ya, makna daripada idza hawa yaitu ketika bintang tersebut terbenam atau tenggelam. Ya, ketika malam akan segera berakhir dan pagi menjelang, maka pada saat itulah bintang itu terbenam. Ya, bintang itu akan hilang dari pandangan kita. Ya. Nah, seperti yang sering kita jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka selalu ada informasi penting yang Allah akan sampaikan setelah sumpah itu. Nah, di ayat ini hanya satu kali saja Allah bersumpah, maksudnya hanya pada wan najmi idza hawa. Setelah itu langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan informasi yang Allah akan sampaikan, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, dan tidaklah saudaramu, temanmu itu tersesat
Ya, jadi di situ ada kata-kata dhalla. Ya, dhallah itu adalah ya maknanya berkaitan dengan kesalahan atau penyimpangan yang disebabkan oleh kebodohan. Sedangkan ghawa itu penyimpangan, kesesatan yang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi kalau dhallah itu tidak tahu lalu tersesat, kalau ghawa itu dia tahu tapi tersesat disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ad-dhalal, dari kesesatan. Ya, anid dhalal, tanzihur Rasul sallallahu alaihi wasallam anid dhalal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas dari yang namanya melakukan kesesatan. Ya. Fi ilmihi, ya, pada ilmu yang beliau sampaikan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu kita yakini sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Kalau sudah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita langsung meyakininya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Termasuk di dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat ilmiah. Ya, ketika Nabi menyampaikannya, maka kita sebagai seorang muslim wajib meyakininya. Meskipun mungkin secara penelitian ilmiah belum dibuktikan, tetapi ketika itu telah berasal dari Nabi SAW, maka kita wajib membenarkannya. Ya, misal ada beberapa contoh di dalam agama kita, ya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika membersihkan wadah yang telah dijilat oleh seekor anjing. Ya, ada wadah berisi air, kemudian anjing tersebut minum dari wadah itu. Kita diperintahkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka kita yakini ya, bahwa pasti ada mudarat yang besar pada wadah itu ketika tidak dicuci sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun boleh jadi pada saat itu belum ada penelitian yang membuktikannya, tetapi kita wajib untuk meyakininya sebagai suatu kebenaran. Ya, dan inilah yang membedakan cara berfikir sebagian orang, di mana mereka akan membenarkan sesuatu kalau telah mendapatkan bukti ilmiahnya. Nah, kalau kita di dalam Islam tidak menunggu bukti ilmiah. Kalau sudah datang dari Nabi, ya, dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, maka kita serta-merta membenarkannya. Ya, sama halnya juga berkaitan dengan lalat yang terjatuh di dalam wadah yang berisi air. Nabi SAW perintahkan agar ditenggelamkan karena pada salah satunya terdapat racun dan di sayap sebelahnya terdapat racun dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Ya. Nah, kita membenarkan hal itu meskipun belum ada penelitian, bahkan mungkin pendapat sebagian orang mengatakan itu sesuatu yang kotor, tetapi karena ini adalah ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menyampaikannya, maka kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Jadi kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik itu Al-Quran ataupun sunnah beliau. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu sumber dan asalnya adalah dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali ragu terhadap apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sumber dan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan disebutkan di ayat yang berikutnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Wal ghayyi fi qasdihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin, ya, Allah jamin bahwa muatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi
daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak, Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa niat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran itu adalah niat murni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada motif yang lain, tidak ada tujuan yang lain, apalagi tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Ya, bukan karena beliau ingin menjadi penguasa, bukan karena beliau ingin menjadi orang terkaya, bukan target duniawi yang melatar belakangi beliau menyampaikan risalah tersebut, tetapi beliau menyampaikannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rekomendasi, dengan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka ini secara otomatis memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang muhtadiyan, sebagai sosok yang selalu berada di atas petunjuk, yang tidak mungkin beliau melenceng dari yang namanya petunjuk, selalu berada di atas petunjuk. Apa yang beliau sampaikan itu sudah dipastikan kebenaran, dan juga husnal qasdi, ya, nasihan lil khalqi, ya, beliau juga selalu terjaga niatnya, ya, selalu terjaga niatnya. Jadi ketika dua hal ini bisa terpadukan, maka inilah yang menjadi kunci daripada kesuksesan di dalam menyampaikan sesuatu. Ya, ketika yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan niat menyampaikannya juga niat yang benar, maka inilah hakikat pada keberhasilan di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan sesuatu. Ya, bukan yang menjadi ukuran keberhasilan banyaknya orang yang menyambut. Itu bukan ukuran, karena pada faktanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diperlihatkan kepadanya umat-umat yang pernah hadir di muka bumi ini bersama para nabinya. Ada nabi yang hanya pengikutnya tidak sampai 10 orang, ada nabi yang pengikutnya hanya 2-3 orang, bahkan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut, ya, dan tidak mungkin dikatakan bahwa nabi-nabi tersebut adalah nabi yang gagal, ya, artinya bukan dari pengikut diukurnya keberhasilan seseorang di dalam menyampaikan sesuatu, tetapi diukur dari dua hal tadi, benarnya apa yang dia sampaikan dan benarnya niat yang melatar belakangi ia menyampaikan kebenaran tersebut. Ya. Bi'aksi ma'alaihi al-dhalal min fasadil ilmi wa su'il qasdi. Nah, ini bertolak belakang dengan keadaan para pelaku dan pengusung kesesatan, ya, di mana kerusakan yang ada padanya itu pada dua hal ini, ya, apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang sesat, kemudian niat di dalam menyampaikan juga demikian, ya, jadi kerusakan pada dua aspek, ya. Karena ketika kita mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara agama, nah, kita harus benar-benar teliti di dalam melihat apa yang disampaikan, ya. Ketika yang disampaikan itu adalah Al-Quran, ketika yang disampaikan adalah Sunnah Nabi SAW, dan ketika mereka menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, mereka menjelaskannya dengan selalu merujuk kepada penjelasannya para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, maka kita menjadi tenang, ya, dan bisa dengan mudah menyimak dan menerimanya, ya, karena Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin kita pahami dengan pemahaman kita masing-masing, ya. Undang-undang saja yang dibuat oleh manusia itu tidak sembarang orang menafsirkannya, ya, harus orang-orang yang memang memiliki keahlian secara akademik, baru kemudian penafsirannya diterima, ya. Jadi kalau, ya, kita lihat, ya, di persidangan itu biasanya ada diundang namanya saksi ahli, ya, saksi ahli ini menafsirkan, ya, menafsirkan teks aturan-aturan yang telah dibuat, ya. Nah, mungkin yang menafsirkan itu yang bukan ahlinya. Nah, Al-Quran, As-Sunnah
itu juga butuh untuk ditafsirkan. Nah, yang menafsirkannya juga adalah ahlinya. Yang paling ahli tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah para sahabatnya. Semakin dekat seseorang itu kepada zaman kenabian, maka semakin baik pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW memberikan jaminan bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, ya, generasi para sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka itulah para ahli, ya, mereka itulah orang yang dipersaksikan bahwa mereka sangat ahli di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dan juga sangat maksimal di dalam mengamalkannya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa kita merujuk kepada mereka, kepada penjelasan mereka di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sahibu ma dhalla sahibukum, sahabat kalian, teman kalian. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memastikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbebas, terlepas dari kesesatan, ya, terlepas dari kebatilan, baik dalam hal apa yang beliau sampaikan, juga dalam hal niat yang melatar belakangi beliau menyampaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz sahibukum. Allah tidak menyebutkan nama nabi kita, tetapi menyebutkan sahibukum, teman kalian. Nah, ini ada hikmah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu liyunabbihahum ala ma ya'rifunahu minhu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata sahibukum untuk mengingatkan kepada mereka apa yang mereka ketahui. Ya, jadi orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu sangat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepribadian, ya, mereka sangat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mereka kenali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejujurannya. Sehingga secara logika mestinya mereka menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Ya, tetapi kenapa mereka tetap menolak? Ya, maka itu penyebabnya adalah karena faktor kesombongannya. Ya, mereka menyombongkan diri sehingga tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, jadi sahibukum liyunabbihahum ala ma ya'rifunahu minhu min as-sidqi wal hidayah. Ya, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang menyampaikan agama ini adalah sosok yang mereka semua mengenalinya, dan yang paling mencolok dari diri Nabi SAW itu adalah as-sidq, kejujuran. Ya, makanya gelar sebagai Al-Amin itu telah beliau dapatkan sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Wal hidayah wa annahu la yakhfa alaihim amruhu. Ya, bahwasanya Nabi SAW bukanlah manusia misterius yang mereka tidak kenali sebelumnya sehingga beralasan jika mereka menolaknya. Ya, Nabi adalah manusia yang sangat mereka kenal, ya, biografinya, bagaimana masa kecilnya sampai dia dewasa, itu Nabi SAW sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy. Ya, sehingga mestinya mereka menerima, ya, tetapi kenyataannya sebagian di antara mereka menolak. Ya, dan ini sesuatu yang, ya, yang memang menjadi, ya, sunnatullah di dalam kehidupan ini, ya, di mana dalam hal kebenaran, ya, ada dua yang akan selalu muncul dalam hal cara menyikapi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan awal surah An-Najm. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.